Bonjour, gimana kabarnya? Saya harap kalian sehat selalu. Saya Diamanda Oriza Mugianto dan pada video kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang Guy de Maupassant dan karyanya. Sebelumnya, Guy de Maupassant atau lebih dikenal dengan nama Henri René Albert Guy de Maupassant adalah seorang penulis Prancis yang lahir di Paris pada tanggal 5 Agustus 1850 dan wafat pada tanggal 6 Juli 1893. Dalam karirnya, ia menuliskan 300 cerita pendek, 6 novel, 3 catatan perjalanan, dan 1 volume verse. Karya dia yang paling dikenal adalah karya pertamanya yang berjudul Boule de Suif atau Dumpling. Namun, pada video kali ini, saya akan menjelaskan cerita pendek dia yang berjudul Un Canot atau lebih dikenal dengan nama Surlot yang dipublikasikan pada tahun 1888. Semoga membantu. Un Canot atau Surlot karya Maupassant menceritakan tentang seorang narator yang menyewa sebuah rumah kecil di tepi Sungai Seine. Di sana, ia memiliki teman yang sangat menyukai sungai. Dia selalu tergila-gila dengan mendayung dan dia selalu dekat dengan air. Sang narator itu yakin bahwa dia terlahir di kapal dan suatu hari akan mati di kapal juga. Suatu hari, mereka berjalan di tepi Sungai Seine di mana sang teman itu menceritakan pada narator cerita pengalaman anehnya. Suatu malam, dia habis pulang dari teman karibnya. Malam itu sangatlah cantik dan air sungai sangatlah jernih. Dia berpikir alangkah nikmatnya jika dia duduk di kapal sambil menghisap cerutu. Setelah berpikir beberapa saat, akhirnya ia pun naik ke perahunya dan menuju ke tengah sungai, di mana ia melemparkan jangkarnya. Ia pun terduduk dalam keheningan di sungai. Tidak ada hewan yang berbunyi dan ia menghisap cerutunya. Namun, dia merasa ada sesuatu yang menyeret perahunya ke bawah, sebelum akhirnya mengangkatnya lagi hanya untuk membiarkannya terjatuh lagi. Sang lelaki itu ketakutan. Ia mencoba menarik jangkarnya, namun jangkarnya tersangkut pada sesuatu. Dan pada saat itu pula, kabut muncul di permukaan sungai, membuat ia tidak bisa melihat perahunya dan kakinya sendiri. Sang lelaki itu ketakutan mencoba untuk menarik jangkarnya, namun jangkarnya tidak bergerak, tersangkut pada sesuatu. Dan saat itu kabut mulai muncul di permukaan air, menutupi dan ia tidak bisa melihat lagi perahu dan kakinya sendiri. Ia pun mencoba untuk berteriak meminta tolong kepada siapapun. Namun karena pada saat itu sangatlah malam, tidak ada nelayan lain yang datang. Akhirnya ia terbaring dalam perahunya selama 2 jam, terombang-ambing di sungai dengan kegelisahannya. Setelah sekian lamanya, ia pun memberanikan diri mengintip dan melihat pemandangan di sekitarnya. Kabut yang sebelumnya menutupi perahu dan kaki dia sekarang telah menumpuk di tepi sungai. Airnya menjadi terlihat dan sangat berkilau dan jernih, dan bulan pun bersinar terang. Dia terpukau pada pemandangan yang cantik itu dan diikuti dengan suara binatang yang merdu. Setelah menonton sekian lamanya, ia pun terlelap dan tertidur. Saat terbangun, matahari sudah terbit, dan saat itu pula terlihat sebuah kapal nelayan lain yang berlayar di dekatnya. Ia pun berteriak dan meminta tolong kepada nelayan itu untuk membantu menaikkan jangkarnya. Setelah nelayan itu datang, mereka pun dengan susah payah mengangkat jangkar itu, dan tertariklah jangkar itu bersamaan dengan mayat perempuan dengan batu di lehernya. Dan itulah akhir dari ceritanya. Cerita ini sangat mendeskripsikan secara detail kekaguman dan ketakutan yang teman itu rasakan terhadap Sungai Seine. Maupassant sangat menekankan sisi humanisme pada cerita ini, tentang dualitas bagaimana sang teman merasakan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan secara logika, kekuatan yang menarik dia secara perlahan-lahan ke dasar sungai, namun di waktu yang sama kekuatan yang membuat dia tidak bisa mengalihkan pandangannya terhadap
pemandangan yang cantik dan bulan yang bersinar itu. Ia menggambarkan bagaimana sang teman membangun persepsi diri melalui kesenangan dia terhadap sungai sejak awal dan pengalaman aneh dia dalam membentuk sebuah love-hate relationship terhadap sungai itu sendiri. Lalu, pada bagian akhir cerita, ketika sang teman itu menemukan mayat perempuan dengan batu. Menariknya, cerita ini dipublikasikan tahun 1888 dan engkau tahu? Sekitar akhir 1880 ditemukan pula mayat perempuan di Sungai Seine, Paris, dekat Paris yang sekarang dikenal dengan nama L'Inconnu de la Seine. Karena tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya, banyak orang yang mengasumsikan bahwa perempuan ini mati dengan cara bunuh diri. Namun, dengan cerita yang disajikan oleh Maupassant ini, apakah ia ingin memberikan sebuah teori tentang apa yang terjadi pada wanita Italia ini? Sekian dari saya harap ini membantu. Terima kasih.